سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah Ahmad, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan NIM 1052711093119. Kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan yang bertemakan semangat generasi muda untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Simak sampai akhir ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya senantiasa kita ucapkan dari lisannya kita atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah yang menciptakan tetapi dia tidak terdefinisikan oleh ciptaan. Allah yang melebihi tetapi tidak ada yang bisa melebihinya. Allah yang maha hidup tetapi tidak ada yang bisa melukainya. Allah yang maha melihat tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Dan Allah sang pemilik jagat raya ini tetapi dia bukan jagat raya itu sendiri. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang mengubah peradaban menjadi beradab seperti sekarang ini, insya Allah. Oke, baik. Perkembangan zaman pada saat ini sangatlah begitu cepat. Begitupun dengan perkembangan generasi mudanya. Tentunya kita sebagai generasi muda ingin hidup di negara ini dengan perekonomian yang stabil dan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya kita. Nah, kita sebagai seorang generasi muda bukan hanya ingin menginginkan kontribusi yang lebih dari pemerintah kepada kita, tetapi bagaimana kita sebagai seorang generasi muda yang memberikan kontribusi lebih, ide dan pemikiran serta tenaganya kita untuk bangsa dan negara. Nah, disinilah kita memikirkan bagaimana caranya kita mengatasi persoalan ekonomi khususnya di era sekarang, yang dimana kalau kita mengingat sangat banyak persaingan di era sekarang yang sangat begitu keras, sangat begitu ketat, di mana ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang dan sudah sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, secara pesat dapat terlihat bagaimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang ini. Nah, sebagai seorang generasi muda, tentunya kita harus bisa memberikan dan mempersiapkan agar bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut yang bisa meningkatkan perekonomiannya kita dan mengurangi yang namanya sistem pengangguran di negara kita ini. Oke, bagaimana caranya mengatasi persoalan tersebut? Ya, tentu dibutuhkan yang namanya lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja, yang dimana lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena ketika ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan tenaga kerja itu akan mengakibatkan yang namanya pengangguran, sehingga sangat berdampak pada sosial ekonomi kita di bangsa ini pada era sekarang ini. Ya, bukan hanya karena kita ingin meningkatkan perekonomian bangsa ini maupun dirinya kita, tetapi sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, hendaklah seseorang di antara kalian pergi mencari kayu, lalu dipikul di atas punggungnya, lalu pergi menjualnya dan bersedekah dengan hal itu dan tidak mengharapkan pemberian dari orang lain, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Ya, itu ingat ya teman-teman. Ya, yang diberitahukan ini karena sesungguhnya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dari orang-orang terdekat yang menjadi tanggungan kita dalam kesehariannya kita.
Sebagaimana juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dan Rasul kamu dan orang-orang mukmin yang sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah kamu sekalian akan dikembalikan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kamu sekalian, tetapi janganlah kamu lupakan ya apa yang menjadi kehidupan kamu di dunia. Maka berbuat baiklah kepada sesamamu, berbuat baiklah kepada setiap orang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kamu sekalian, maka janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, dari hadis dan ayat yang telah saya paparkan, begitu jelas bahwa sangat penting untuk kita meningkatkan kewirausahaan kita. Nah, apalagi kita sebagai seorang generasi muda, kita pelanjut. Maka upaya apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara? Ya, salah satunya adalah dengan pelatihan kewirausahaan dan mewujudkannya menjadi nyata. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, yaitu menyadari dan memiliki skill menjadi seorang pengusaha. Karena sejak dari awal kita harus mempunyai mental yang kuat menjadi seorang pengusaha untuk menjalankan usaha kita tersebut. Nah, sebelum membangun usaha tersebut, lalu harus bisa memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang akan kita hadapi, yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagaimana wirausahawan yang sebelum-sebelumnya yang telah senior, yang telah lebih berpengalaman daripada kita semua. Makanya kita juga harus cerdas dan harus cerdik dalam mengambil keputusan, dalam memutuskan, seperti yang telah saya katakan bahwa setiap apa yang terjadi di muka bumi ini itu pasti ada saja persaingannya, ya, yang dimana di era sekarang sangatlah ketat, dimana kita harus mengambil secara cepat dan tepat entahkah itu keputusan ataupun tindakan dengan kompetitor yang lainnya. Nah, kita juga sebagai seorang wirausahawan tentu kita harus memiliki visi dan misi mengenai usaha yang kita jalankan. Apa hasil yang bisa kita dapatkan untuk diri kita dan juga untuk orang lain, kebermanfaatannya untuk orang lain. Perlu adanya kerja keras, perlu adanya tanggung jawab, dan harus siap menerima risiko keberhasilan ataupun kegagalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagai seorang wirausahawan tentunya harus mempunyai mental yang kuat dan harus mempunyai rancangan masa depan dalam setiap tindakan yang akan kita lalui. Kalau gagal, jatuh, ya maka kita harus bangkit. Jangan pernah menyerah, apalagi berhenti di tengah jalan ataupun putus asa. Karena bukan hanya untuk diri kita yang akan rugi, tetapi kita juga merugikan orang lain, dan kita memutuskan perekonomian juga untuk orang lain. Maka kita harus semangat dan mempunyai tekad yang kuat untuk bisa menjadi wirausahawan yang sukses untuk diri kita dan juga untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, yang bisa membuka lapangan kerja dan ketenaga kerjaan untuk orang-orang sekitarnya kita. Ya, secara tidak langsung membantu diri kita dan juga membantu untuk orang lain. Maka hilangkanlah rasa takut, hilangkanlah pikiran negatif dan segala hal yang menghambat prosesnya kita. Keluarkanlah semua ide dan apapun yang kita punya, entah pikirannya kita, materialnya kita keluarkan semua untuk bisa membangun usahanya kita. Lebih bisa ditanamkan keberanian daripada rasa takut ruginya kita dalam menjalankan usaha. Maka jangan pernah takut untuk kegagalan, dan jangan pernah kita merasa bahwa kita ini akan sia-sia dalam bertindak. Ya, kenapa? Karena kegagalan itu hal yang biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika kita bangkit dari kegagalan lalu memperbaiki menjadi lebih baik. Yakinlah ketika kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap ucapannya kita, melibatkan Allah dalam setiap usahanya kita, ikhtiarnya kita, dan langkah kakinya kita, dan setiap keputusan yang kita ambil, insya Allah itu tidak akan pernah sia-sia. Itu semuanya memiliki hikmah, dan yakin dan percaya pasti Allah memudahkan dan membantu kita.
dari hal dan dari pintu yang tidak kita sangka-sangka, yang di luar ranah rasionalnya kita, yang bisa membangkitkan dan mengubah kehidupannya kita dan juga kehidupan orang lain. Maka sukses terus berkarya, jangan pernah takut, dan silahkan untuk memajukan diri kita dengan kewirausahaan.